Saya Monika Andrianto dan bersama teman-teman saya ada Amel, Iin, Puspa, Rini. Kita akan membahas lagi nih tentang corona. Gak ada bosan-bosannya juga kita bahas tentang corona. Seberapa bahayanya banget sih virus ini, bahaya banget pastinya. Dan ya pastinya kita akan ngebahas dari cara upaya sampai pencegahannya. Apa itu corona? Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Virus yang menyebabkan COVID-19 terutama ditransmisikan melalui droplet atau percikan air liur yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau mengembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika Anda berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Kita juga bisa melakukan pencegahan COVID-19 dengan melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Yang pertama adalah memakai masker. Mengapa kita harus memakai masker? Karena kuman COVID-19 dapat menular melalui pernafasan. Yang kedua, mengapa kita harus menjaga jarak? Karena kita juga tidak tahu apakah di tubuh orang yang ada di samping kita ada virusnya atau tidak. Lalu, kita harus selalu mencuci tangan menggunakan air secara berkala. Tetapi, jika tidak ada air, kita juga bisa menggunakan hand sanitizer sebagai keadaan darurat. Terima kasih. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona pertama kali ditemukan di Wuhan pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan saja. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernapasan. Misalnya, ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet si penderita. Berikut penjelasan saya tentang penyebabkan virus corona. Sekian dan terima kasih. Nama saya Friska Amelia dari kelas 12A. Di sini saya akan menerangkan bagaimana cara memutuskan rantai virus COVID-19. Kasus konfirmasi COVID-19 terus bertambah di belahan dunia, termasuk Indonesia. Tinggal di rumah adalah salah satu solusi terbaik untuk memutuskan penularan COVID-19. Cara yang tepat untuk memutuskan mata rantai penularan virus adalah: yang pertama, sering-sering mencuci tangan. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan, karena mencuci tangan efektif membunuh kuman, bakteri, dan virus, termasuk COVID-19. Yang kedua ialah hindari menyentuh area wajah. Virus corona dapat menyerang tubuh melalui area segitiga wajah, seperti mata, mulut, dan hidung, karena rentan tersentuh oleh tangan dalam keadaan sadar maupun tidak sadar. Tiga ialah hindari berjabat tangan dan berpelukan. Menghindari kontak kulit seperti berjabat tangan mampu mencegah penyebaran virus COVID-19. Yang keempat ialah etika ketika bersin dan batuk. Penyebaran virus corona bisa melalui udara. Ketika bersin dan batuk, tutup mulut dan hidung agar orang yang ada di sekitar tidak terpapar percikan kelenjar liur. Yang kelima dan yang terpenting ialah jaga jarak sosial dengan menerapkan physical distancing ketika beraktivitas di luar ruangan atau di tempat umum. Jaga jarak fisik tak hanya berlaku di tempat umum, di rumah pun juga bisa diterapkan. Masyarakat juga dapat memutuskan mata rantai COVID-19 dengan melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Itulah cara yang tepat untuk memutuskan mata rantai virus corona. Keberhasilan COVID-19 didasari oleh kuat disiplinnya masyarakat untuk tinggal di rumah, menjaga jarak, memakai masker saat berada di luar ruangan, dan tidak berpergian kemana-mana jika tidak terlalu penting. Harapan saya ke depannya adalah saya bisa lebih giat dan produktif untuk menemukan prinsip-prinsip hidup saya dan pelajaran yang tidak pernah saya dapat dan juga menjaga protokol kesehatan. Harapan saya untuk negara Indonesia, tidak adanya lagi masyarakat yang terpapar virus COVID-19 dan masyarakat Indonesia harus lebih menaati peraturan pemerintah agar tidak ada lagi pertambahan virus COVID-19. Sekian dan terima kasih. Saya akan masa depan di era new normal ini tetap belajar, jangan putus asa di saat era seperti ini. Walaupun di era new normal seperti ini, jangan pernah putus asa dalam belajar, tetap giat belajar agar masa depan kita lebih baik lagi.